Pembahasan hukum keluarga Islam sering kita pahami sebagai produk pemikiran ulama Timur Tengah dengan sistem mazhab yang mapan. Namun, ketika hukum Islam hadir dan berkembang di Indonesia, ia tidak datang ke ruang kosong. Ia bertemu dengan realitas sosial, budaya, dan hukum adat yang telah hidup berabad-abad di Nusantara. Pada kegiatan belajar ini, kita akan mengalihkan perspektif dari sejarah global ke konteks domestik, dengan membahas dinamika hukum Islam di Indonesia. Fokus utama kita adalah proses akulturasi, pembentukan fikih Nusantara, serta peran strategis ulama Nusantara dalam membangun hukum keluarga Islam yang moderat dan kontekstual. Masuknya hukum Islam ke Nusantara berlangsung secara gradual melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pendidikan. Proses ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan dialogis. Hukum Islam tidak serta-merta menggantikan hukum adat, tetapi hidup berdampingan dengannya. Dalam konteks ini, muncul apa yang dikenal sebagai hukum ganda, yaitu berlakunya hukum adat di ranah publik dan hukum Islam di ranah privat, khususnya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf. Fenomena ini kemudian dianalisis oleh para sarjana hukum kolonial melalui teori resepsi, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Meskipun teori ini banyak dikritik karena dianggap mereduksi otoritas fikih, ia tetap penting sebagai titik awal untuk memahami posisi dan dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Akulturasi antara fikih dan budaya lokal terlihat jelas dalam praktik hukum keluarga Islam sehari-hari. Dalam pernikahan, misalnya, walimatul ursi yang dalam fikih berstatus sunnah, di banyak daerah berkembang menjadi rangkaian ritual adat yang kompleks dan mahal. Dalam beberapa kasus, ritual adat bahkan dianggap lebih penting daripada pemenuhan rukun nikah. Dalam hukum waris, hukum faraid hidup berdampingan dengan sistem waris adat. Di Minangkabau, sistem matrilineal tetap dominan, sementara di Batak dikenal sistem patrilineal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fikih di Indonesia tidak selalu beroperasi secara normatif murni, tetapi selalu bernegosiasi dengan realitas sosial. Dari dialektika inilah lahir karakter unik hukum keluarga Islam Indonesia, fleksibel, moderat, dan sangat kontekstual. Dalam proses ini, ulama Nusantara memegang peran yang sangat sentral. Mereka bukan hanya pewaris fikih mazhab Syafi'i melalui tradisi pesantren, tetapi juga aktor utama dalam proses kontekstualisasi hukum. Tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Kiai Hashim Asy'ari mengajarkan fikih Syafi'i secara sistematis, namun lembaga yang mereka bangun menjadi ruang interpretasi hukum yang responsif terhadap persoalan lokal. Ulama Nusantara mengembangkan sikap tasamuh, moderasi, dan keseimbangan antara teks dan konteks. Sikap inilah yang kemudian menjadi fondasi historis bagi konsep moderasi beragama yang berkembang di Indonesia hingga saat ini. Secara metodologis, ulama Nusantara sering menggunakan pendekatan taufik, yaitu kompromi antara fikih dan adat, serta tahayur, yaitu memilih pendapat dari berbagai mazhab untuk menyelesaikan kasus yang kompleks. Pendekatan ini didukung oleh penggunaan urf, atau adat kebiasaan, sebagai sumber hukum yang diakui dalam usul fikih. Semua ini dilakukan dalam kerangka maqasid al-syariah, dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan persatuan umat di tengah pluralitas hukum. Dengan kata lain, fikih Nusantara bukan penyimpangan dari fikih klasik, melainkan bentuk ijtihad kolektif yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Sebagai rangkuman, dinamika hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa fikih tidak berkembang dalam ruang hampa. Ia berinteraksi dengan adat, budaya, dan realitas sosial. Proses ini melahirkan fikih Nusantara yang moderat, adaptif, dan kontekstual. Peran ulama lokal, penggunaan urf, serta pendekatan maqasid menjadi kunci dalam membentuk karakter hukum keluarga Islam Indonesia. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Sejauh mana akulturasi antara fikih dan adat dapat dibenarkan tanpa menghilangkan otoritas syariat? Dan bagaimana fikih Nusantara dapat menjadi model pengembangan hukum keluarga Islam yang relevan di masyarakat plural modern? Pertanyaan ini penting bagi Anda sebagai mahasiswa pascasarjana untuk memahami bahwa hukum Islam bukan hanya warisan teks, tetapi juga proses sosial yang hidup dan terus berkembang.